Oke, kita lanjut guys. Di luar panggung awan petir, ruang berdesir saat garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti komet, pemandangannya sangat indah. Setiap satu dari garis-garis cahaya itu adalah tetesan lightning essence. Mereka juga merupakan sumber dari mata serakah mereka. Di zaman kuno, dikatakan bahwa banyak binatang surgawi menggunakan esensi petir untuk memperbaiki fisik mereka dalam kultivasi, membuat tubuh mereka sekuat berlian yang tidak bisa dihancurkan. Namun, lightning essence tidak umum. Di dunia seribu besar saat ini, terlepas dari kenyataan bahwa masih ada banyak esensi petir yang tersedia di lelang berskala besar itu, harganya sangat curam. Saat satu muncul, harganya akan naik, yang menyulitkan orang biasa untuk membeli. Tapi sekarang, mereka telah muncul di depan mata mereka dan jumlahnya tak terhitung. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasakan gelombang di hati mereka? Jadi ini adalah keberuntungan bagi mereka yang memperoleh 5 kuota. Mu Chen menjilat bibirnya. Jika dia berhasil melewati ruang ini dan melalui pembaptisan esensi petir yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya akan menjadi penyempurnaan yang tak terbayangkan untuk tubuh. Pagoda pemurnian tubuh benar-benar dipenuhi dengan peluang untuk memperbaiki fisik. Itu hanya setengah hari sejak mereka memasuki pagoda pemurnian tubuh dan peningkatan yang dia miliki pada fisiknya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan bahkan jika dia telah berkultivasi selama setahun. Tidak heran mengapa asal binatang surgawi akan diisi dengan begitu banyak ahli saat itu, menempati sepertiga dari benua binatang surgawi. Mu Chen menghela nafas. Dengan kondisi kultivasi yang luar biasa, tidak heran mengapa jumlah ahli di Divine Beast Origin sangat tinggi. Sementara Mu Chen menghela nafas, tikar petir di bawah mereka tiba-tiba bergetar dan perlahan terbang keluar, membawa mereka, dan mereka memasuki ruang yang dipenuhi dengan komet yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat ini, hati mereka bergetar dan mereka menyesuaikan kondisi mereka dengan tatapan yang menyala-nyala. Begitu 5 tikar petir membawa mereka berlima ke angkasa, seberkas cahaya terbang ke segala arah, yang membuat mata kelimanya memerah. Han San adalah yang tercepat, dia membentuk cakar dengan tangannya dan membuat gerakan meraih. Kekuatan hisap tiba-tiba meledak yang menempel pada seberkas cahaya dan dengan paksa menariknya. Garis cahaya yang ditargetkan telah berubah arah dan terbang seperti komet. Han San menyeringai dan membuka tangannya tanpa menggunakan energi spiritual apapun, karena dia tahu bahwa energi spiritual tidak mungkin melakukan kontak dengan esensi petir. Di dunia, hanya ada satu hal yang bisa menahannya, tubuh dari daging dan darah. Karena itu, jika dia ingin menyerap esensi petir, maka dia harus menerimanya dengan fisiknya sendiri. Garis cahaya menghantam dada Han San, mengeluarkan suara yang dalam dan rendah saat lubang berdarah muncul di dada Han San. Petir terlihat berkelap-kelip di luka dan jejak cairan petir dengan cepat menyatu dengan tubuhnya melalui lubang. Wajah Han San langsung berubah terdistorsi. Dia jelas menahan rasa sakit yang hebat. Saat esensi petir memasuki tubuhnya, itu perlahan-lahan akan meleleh dan menghaluskan tubuhnya. Wajah Han San tetap terdistorsi untuk waktu yang lama, sebelum ekspresi itu berangsur-angsur menghilang. Ketika dia membuka matanya, tubuhnya dipenuhi keringat dan keserakahan yang menyala-nyala di matanya telah sedikit meredup, dan digantikan dengan rasa takut. Jelas, rasa sakit yang dibawa oleh esensi petir yang memurnikan tubuh bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Seorang jenius seperti Han San secara alami memiliki kekuatan kemauan yang luar biasa juga. Namun meski begitu, dia hanya berani terus menarik Lightning Essence setelah beberapa saat. Pada saat yang sama, Mu Chen, Mo Feng dan dua lainnya juga mencoba menyerap esensi petir. Pada akhirnya, mereka semua memiliki reaksi yang sama seperti Han San. Semua wajah mereka terdistorsi dengan rasa sakit dan tubuh mereka terus-menerus gemetar ketika esensi petir memasuki tubuh mereka. Setelah rasa sakit yang hebat, Mo Feng dan yang lainnya semua memiliki ketakutan di wajah mereka. Hanya Mu Chen yang merupakan pengecualian. Ketika dia membuka matanya, pupil hitamnya bersinar dengan cahaya aneh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Lubang berdarah dengan cepat pulih pada saat ini dan kulitnya samar-samar berkedip dengan cahaya keperakan di wilayah itu. Itu adalah perubahan yang dibawa oleh esensi petir. Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat di tubuhnya yang telah menyerap esensi petir lebih padat dan kuat daripada bagian lain dari tubuhnya. Namun, apa yang membuat Mu Chen merenungkan bukanlah efeknya,
Tetapi ketika esensi petir memasuki tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar energi dari esensi petir telah diserap oleh tato naga sejati dan Phoenix di bawah kulitnya. Mu Chen melihat lengannya, di mana tato naga sejati dan Phoenix masih ada. Samar-samar, dia bisa merasakan bahwa tato naga sejati dan Phoenix saat ini tampak sangat aktif, dengan rasa haus menyebar. Jika Mu Chen menebak dengan benar, mereka haus akan energi dari Lightning Essence. Mu Chen bergumam di dalam hatinya, dia akhirnya mengalami betapa sulitnya mengolah sutra naga Phoenix. Itu karena dia tidak pernah mengendur sejak dia mulai mengolahnya. Bahkan dengan begitu banyak sumber daya yang dituangkan ke dalamnya, dia masih belum mencapai level kedua. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia tidak bisa mendapatkan terobosan di pagoda pemurnian tubuh, dia mungkin membutuhkan waktu 1 tahun lagi, yang jelas tidak dapat diterima oleh Mu Dia. Saat ini, yang paling dia kekurangan adalah waktu. Oleh karena itu, karena ada begitu banyak sumber daya di depan matanya, dia tidak bisa melihat mereka terbuang sia-sia. Saat dia memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan matanya bersinar dengan resolusi. Dengan kemauan hatinya, energi spiritual melonjak dan terbentuk menjadi kekuatan hisap yang kuat yang menarik semua garis cahaya di dekatnya. Dalam waktu sesingkat itu, ada hampir 10 garis cahaya yang terbang. Semuanya bergemuruh dengan tetesan Lightning Essence. Di sekitarnya, 4 lainnya sangat terkejut dengan gerakan Mu Chen dan mereka segera menarik diri, takut tersapu di dalamnya. Mereka sangat jelas dari rasa sakit yang dibawa dengan menyerap esensi petir. Karena itu, yang terbaik adalah jika mereka bisa melakukannya dengan lambat. Jika mereka terburu-buru, tubuh mereka mungkin menjadi hal pertama yang tidak tahan. Pada saat itu, esensi petir akan terlalu kuat dan tubuh mereka akan dihancurkan. Saat garis-garis cahaya terbang, mereka seperti bola meriam saat mereka membombardir tubuh Mu Chen. Segera, lubang berdarah muncul di tubuhnya, langsung membuatnya menjadi sosok berdarah buram. Saat darah segar mengalir, esensi petir keperakan itu menyatu ke dalam tubuhnya dan rasa sakit yang hebat langsung menyebabkan mata Mu Chen memerah. Menggertakkan giginya dengan butiran keringat mengalir di wajahnya, wajah Mu Chen terdistorsi dan raungan dalam yang menyakitkan bergema dari tenggorokannya, yang terdengar seperti binatang buas. Dia bahkan bisa mendengar suara mendesis ketika esensi petir menyatu ke dalam tubuhnya, yang membuatnya terasa seperti fisiknya meleleh. Gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan hampir membuatnya pingsan. Namun, sementara Mu Chen menahan rasa sakit yang luar biasa, tato naga sejati dan Phoenix akhirnya bergerak. Segera, raungan naga dan teriakan Phoenix bergema dari tubuh Mu Chen. Saat naga mengaum dan tangisan Phoenix bergema, suara itu menyebabkan aura dan darah Mu Chen melonjak dan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dengan cepat ditekan. Ketika rasa sakit yang hebat menghilang, Mu Chen merasa sangat lega. Jika tato naga sejati dan Phoenix tidak bergerak, maka dia hanya bisa melepaskan kesempatan ini. Begitu dia merasa lega, esensi petir di tubuhnya mulai berubah menjadi cahaya keperakan saat mereka melesat melintasi sebelum sepenuhnya diserap oleh tato naga sejati dan Phoenix di lengannya. Mu Chen membuka kedua matanya dan cahaya perak berkedip di pupilnya, sebelum tubuhnya yang dimutilasi dengan cepat pulih dengan cahaya keperakan samar di kulitnya, yang telah tumbuh lebih kuat melalui penyempurnaan. Dia sebenarnya tidak mati. Ketika Zhong Teng, Han San dan yang lainnya melihat Mu Chen pulih, pupil mereka berkontraksi. Jika mereka berada di posisi Mu Chen, mereka akan menderita konsekuensi berat sekarang. Jadi bagaimana Mu Chen pulih begitu cepat? Bagaimana fisik orang itu lebih kuat dari kita? Sukun merasa agak sulit dipercaya. Mereka adalah Divine Beast dengan fisik bawaan yang kuat. Jadi bagaimana mungkin manusia biasa seperti Mu Chen melampaui fisik mereka? Namun, Mu Chen tidak bisa diganggu tentang keterkejutan mereka. Kepalanya ditundukkan ke arah lengannya. Tidak hanya tato naga sejati dan Phoenix menjadi lebih hidup, kilau emas juga tumbuh lebih cemerlang dan sisik naga yang menusuk dan sayap Phoenix memancarkan jejak kekuatan yang kuat. Perasaan itu seolah-olah tatonya akan hidup kembali. Merasakan peningkatan dalam tato naga sejati dan Phoenix, mata Mu Chen tumbuh dengan gembira dan dia menggilat bibirnya, sebelum mengangkat kepalanya ke arah garis-garis cahaya. Di kejauhan, lingkaran cahaya bisa terlihat samar-samar, yang seharusnya merupakan jalan menuju tingkat keempat. Pada saat ini, tikar ringan di bawah kaki mereka secara bertahap menggerakkan mereka,
yang tidak dapat mereka kendalikan. Karena itu, jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak dari pembaptisan esensi petir, maka mereka harus menyelesaikannya sebelum tikar mencapai tujuan mereka. 4 lainnya tahu tentang ini, jadi mata mereka menjadi merah ketika mereka melihat Mu Chen dengan panik menyerap esensi petir. Saat ini, mereka seperti hantu lapar dengan pesta di depan mereka. Mereka jelas kelaparan sampai-sampai dada mereka menempel di punggung, tetapi mereka harus makan perlahan. Sedangkan untuk Mu Chen, dia menyapu makanan tidak peduli apa yang ada di hadapannya. Makan dulu dan bicara kedua. Dan makanan lezat di atas meja dengan cepat memasuki perut Mu Chen. Oleh karena itu, setelah beberapa perjuangan, mereka mengatupkan gigi mereka dan energi spiritual mereka meledak, meningkatkan kecepatan penyerapan mereka. Harga untuk meningkatkan kecepatan secara alami adalah jeritan dan ratapan yang menyakitkan. Ketika Mu Chen mendengar raungan itu, sudut bibirnya terangkat, sebelum dia menutup matanya dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Kemudian energi spiritual di tubuhnya melonjak dengan kekuatan hisap yang meledak. Seketika, garis-garis di sekitarnya tampak seperti mereka telah menemukan magnet saat mereka bersiul ke arah tubuh Mu Chen. Ketika mereka melihat Mu Chen meningkatkan kekuatan isapnya, 4 lainnya yang melolong menyakitkan langsung memiliki kelopak mata berkedut dan mereka tidak bisa menahan kutukan dengan suara rendah. Dia benar-benar tidak manusiawi. Di ruang yang terdistorsi, garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan tetesan esensi petir yang berkedip-kedip dengan cahaya perak, memancarkan guntur yang bergemuruh. Di langit yang dipenuhi garis-garis cahaya, ada 5 yang bergerak dengan cepat dan kekuatan hisap yang kuat meledak dari masing-masing dari mereka, menarik garis-garis cahaya di dekatnya. Ketika garis-garis cahaya menyerbu, banyak ratapan dan lolongan yang menyakitkan bergema. Suara-suara itu sangat menyedihkan, yang membuat ruangan ini tampak sedikit menakutkan dan akan membuat darah seseorang menjadi dingin. Tapi di depan beberapa garis cahaya itu, Mu Chen memimpin dan diam-diam duduk di atas tikar petir. Kekuatan hisap yang meledak dari tubuhnya sangat kuat, jadi garis-garis cahaya yang dia tarik juga paling banyak di antara mereka berlima. Dengan tato naga sejati dan Phoenix untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti Han San, Mo Feng dan yang lainnya. Terlepas dari apapun, dia harus terlebih dahulu menikmati hal-hal di sini sebelum berbicara. Satu seberkas cahaya demi satu menyerbu dan menembak ke tubuhnya. Saat esensi petir memasuki tubuhnya, dia tersapu oleh rasa sakit yang hebat dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, dari atas ke bawah. Tidak ada sepotong daging yang utuh, dia tampak dimutilasi, dan penampilannya tidak bisa dilihat. Sementara tubuhnya dimutilasi, tato naga sejati dan Phoenix di lengannya berkedip-kedip dengan kilau ungu emas, seolah-olah mereka bersuka cita dan dengan rakus melahap energi esensi petir yang memasuki tubuh Mu Chen. Pada saat yang sama, mereka juga mengeluarkan raungan drakonik dan tangisan Phoenix, yang menahan rasa sakit yang hebat sebagai pengganti Mu Chen. Namun, bahkan dengan bantuan mereka, Mu Chen masih disiksa oleh rasa sakit yang hebat sampai-sampai dia pusing dan hanya bisa mengandalkan naluri dan kemauannya untuk menarik garis-garis cahaya. Selanjutnya, kecepatan hisapnya semakin cepat sampai-sampai selama ada seberkas cahaya yang melewatinya, mereka semua akan diserap dengan paksa olehnya. Penyerapannya yang gila telah menyebabkan Han San dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Melihat sosok yang berlumuran darah oleh esensi petir, mereka semua merasakan ketakutan di hati mereka. Orang itu hanyalah orang gila, bahkan dengan fisik binatang surgawi mereka tidak berani menyerap dengan cara ini. Tapi sebagai manusia, Mu Chen telah mencapainya. Melihat tindakannya, Han San dan yang lainnya tidak bisa tidak meragukan diri mereka sendiri. Siapa binatang surgawi di sini? Han San dan yang lainnya melirik ke kejauhan saat mereka semakin dekat ke lingkaran cahaya. Pada saat ini, mereka telah menempuh setengah jarak sehingga, tidak lama dari sekarang, mereka akan memasuki tingkat keempat. Pada saat itu, kesempatan bagi mereka untuk membaptis tubuh mereka juga akan hilang. Tetapi bahkan jika mereka tahu bahwa tidak ada banyak peluang yang tersisa, mereka berempat menggelengkan kepala dalam hati dan mereka secara bertahap memperlambat tingkat penyerapan mereka. Itu karena mereka dapat merasakan bahwa tubuh mereka berada di ambang tidak mampu menanggung rasa sakit yang hebat yang dibawa oleh pembaptisan. Jika mereka memaksakan jalan mereka mungkin akan merusak tubuh mereka.
yang keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Adapun Mu Chen, orang itu seharusnya menggunakan beberapa cara khusus. Kalau tidak, dia tidak akan marah sampai tingkat itu. Mereka hanya menguntungkan orang itu. Wajah Zhong Teng menjadi gelap sejak dia menyadari bahwa Mu Chen, yang tidak terlalu penting baginya, telah melampaui dia berkali-kali setelah memasuki pagoda pemurnian tubuh, menyebabkan dia memakan debu. Di tingkat keempat, saya pasti harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Niat membunuh melonjak di hati Zhong Teng. Mu Chen telah memperoleh terlalu banyak manfaat dan jika dia mengizinkannya untuk melanjutkan dan Mu Chen berhasil mendapatkan artefak semu suci, maka dia pun harus bersembunyi dari Mu Chen. Saat niat membunuh melonjak di hati Zhong Teng, 5 tikar petir terus melakukan perjalanan. Tapi kali ini, kecepatan mereka menarik garis-garis cahaya mulai berkurang, sedangkan Mu Chen menjadi lebih gila, seolah-olah dia ingin mendapatkan semua esensi petir di sini. Mata 4 lainnya memerah karena melihat, sebelum mereka dengan cepat menutup mata. Apa yang tidak dilihat mata, hati tidak bersedih. Waktu dengan cepat berlalu dengan cara ini dan setelah waktu yang lama, Han San dan yang lainnya merasakan sesuatu dan membuka mata mereka. Di depan mereka, lingkaran cahaya tingkat keempat dari pagoda pemurnian tubuh telah menjadi jelas dan garis-garis cahaya juga secara bertahap berkurang. Memalingkan kepala mereka dan melihat garis-garis cahaya yang berangsur-angsur menjauh dari mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas dengan kasihan. Namun, mereka bukan orang biasa sehingga mereka dengan cepat mencabut rasa kasihan di hati mereka dan mulai memeriksa perbaikan di tubuh mereka. Cek itu telah menyebabkan kegembiraan muncul di wajah mereka dan mereka dapat dengan jelas merasakan energi tak terbatas di tubuh mereka. Selanjutnya, melalui penyempurnaan ini, tubuh mereka telah tumbuh lebih kuat. Baptisan esensi petir telah memberi mereka cukup banyak manfaat. Sementara mereka senang dengan perbaikan tubuh mereka, Mu Chen, yang duduk di atas tikar petir di depan mereka, juga membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, tubuhnya langsung terpancar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat cahaya keemasan melonjak, tubuhnya yang dimutilasi praktis pulih dalam sekejap dan tanda emas samar-samar terbentuk di kulitnya. Rune itu mirip dengan sisik naga dan sayap phoenix, yang terlihat sangat aneh. Menurunkan kepalanya ke lengannya, kilau ungu emas dari tato naga sejati dan phoenix telah berubah lebih dalam. Naga sejati mengangkat cakarnya dan cakarnya tampak lebih tajam dari sebelumnya, diselimuti cahaya ungu dan memancarkan aura tajam yang tak terlukiskan, yang sepertinya bisa menembus ruang. Sayap phoenix sejati tampak lebih indah dan saat membuka sayapnya, sepertinya bisa terbang ribuan mil dan menutupi langit dan bumi. Terutama mata naga dan phoenix, dibandingkan dengan celah kecil dari sebelumnya. Mata mereka hampir terbuka setengah dengan cahaya keemasan yang mengesankan di bawah kelopak mata, yang akan membuat orang merasa hormat. Jelas, tato naga sejati dan phoenix telah tumbuh lebih kuat melalui pembaptisan esensi petir ini. Ketika Mu Chen melihat perubahannya, dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, sebelum perlahan mengepalkan tinjunya. Saat jari-jarinya tertutup, sepertinya ada gelombang energi yang mengerikan yang bisa menghancurkan gunung-gunung yang berkumpul dengan cepat. Mu Chen dengan lembut melemparkan tinjunya tanpa riak, tapi di jalur tinjunya, ruang tampak terdistorsi. Ini adalah kekuatan yang dia tunjukkan dengan mengandalkan tubuhnya sendiri. Ini adalah tinju yang bisa menghancurkan bahkan penguasa kelas 6. Senyum puas terungkap di wajah Mu Chen, sepertinya dia tidak disiksa dengan sia-sia. Efek dari Lightning Essence Baptism bahkan lebih kuat dari apa yang dia alami di level kedua. Tetapi jika bukan karena dia mengalami siksaan di tubuhnya dan akan melalui tingkat kedua, mungkin bahkan dengan bantuan tato naga sejati dan phoenix sekarang, akan sulit baginya untuk menanggung rasa sakit yang hebat pada saat itu. Setelah memeriksa seberapa kuat dia, Mu Chen berdiri dari tikar dan melihat keempat tikar lainnya. Tidak jauh dari kiri dan kanannya, 4 lainnya dengan cepat menyusul. Ketika mereka melirik Mu Chen, meskipun tidak ada ekspresi di wajah mereka merasa sedikit terkejut di hati mereka. Itu karena mereka bisa merasakan bahwa Mu Chen merasa jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Jelas, kekuatan orang itu menjadi jauh lebih kuat melalui pembaptisan. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Zhong Teng. Sepertinya kekuatan Mu Chen akan tumbuh lebih kuat setiap kali dia melewati level.
Ketika dia melihat Mu Chen sebelum memasuki pagoda pemurnian tubuh, bahkan jika Mu Chen memiliki beberapa kemampuan, itu bukan sesuatu yang layak di matanya. Tapi siapa yang menyangka bahwa setelah melalui 3 level, Mu Chen telah membuatnya merasakan bahaya, sedikit demi sedikit, dan peningkatannya bahkan lebih mencengangkan. Aku pasti harus menemukan kesempatan untuk menyingkirkan orang ini. Zhong Teng mengatupkan giginya dan niat membunuh di hatinya semakin kuat. Mu Chen berdiri di atas tikar petir dan dia bisa merasakan dari sudut matanya tatapan gelap dari Zhong Teng. Matanya juga berubah sedikit lebih dingin. Zhong Teng telah membuat masalah untuknya berkali-kali. Sepertinya dia juga harus menemukan kesempatan untuk bergerak melawan Zhong Teng. Jika dia ingin menyingkirkan musuh semacam ini, maka dia harus melakukan pekerjaan yang bersih. Namun, sekarang bukan waktunya untuk melakukannya. Dibandingkan dengan peluang di pagoda pemurnian tubuh, Zhong Teng tidak dianggap banyak, yang telah dipisahkan oleh Mu Chen dengan jelas mengenai faktor ini. Saat pikiran beredar di hati Mu Chen, tatapan Han San memanas saat dia melihat lingkaran cahaya menuju tingkat keempat, sebelum meledak dan menghilang ke dalam lingkaran cahaya. Setelah dia, Han San, Zhong Teng, Mo Feng dan Su Kun mengikuti di belakang saat mereka memasuki lingkaran cahaya. Melihat siluet mereka yang menghilang, Mu Chen dengan ringan tersenyum dan harapan melintas di matanya. Dia mendapatkan banyak manfaat dari level ketiga, tetapi dia tidak tahu ujian seperti apa yang menunggunya di level keempat. Mu Chen dengan lembut menggosok lengannya, jika dia ragu-ragu tentang fisik naga Phoenix-nya yang mencapai level kedua lebih awal, maka dia benar-benar percaya diri saat ini. Saat dia mendapatkan terobosan dalam Sutra Naga Phoenix, maka Zhong Teng tidak akan menimbulkan ancaman di matanya. Pada saat itu, akan semudah membalik tangannya untuk menyingkirkan Zhong Teng. Memikirkannya saja, Mu Chen dengan lembut tersenyum dan kakinya mengetuk tikar petir, sebelum dia terbang keluar seperti roh, mendekati lingkaran cahaya tingkat keempat Body Refining Pagoda dan masuk. Tingkat keempat Pagoda Pemurnian Tubuh, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ketika Mu Chen melewati lingkaran cahaya menuju tingkat keempat pagoda pemurnian tubuh, cahaya di depannya tiba-tiba menjadi gelap. Namun, kegelapan telah surut tak lama kemudian. Ketika kegelapan surut, pemandangan di depannya berubah sekali lagi. Tapi apa yang melebihi harapan Mu Chen adalah bahwa pemandangan di depannya bukanlah lingkungan yang mengerikan, tetapi sebuah plaza tua kuno yang berukuran kira-kira 1000 kaki. Pada saat ini, dia telah mendarat di sudut alun-alun dengan 4 lainnya tidak jauh darinya. Ini adalah pagoda pemurnian tubuh tingkat keempat. Mu Chen agak terkejut saat melihat lingkungan. Alun-alun itu sangat tua, dipenuhi dengan bekas yang ditinggalkan oleh waktu yang berbintik-bintik dan sensasi sunyi menyebar di ruang ini. Itu berbeda dengan lingkungan mengerikan dari 3 level sebelumnya. Alun-alun kuno ini tenang dan damai, dan pada pandangan pertama tampaknya tidak ada yang istimewa. Oleh karena itu, pemandangan di hadapannya telah menimbulkan keraguan di hatinya. Ini, memang, tingkat keempat dari pagoda pemurnian tubuh. Sebuah suara bergema di sisi Mu Chen dan dia melihat Mo Feng berjalan dengan ekspresi acuh tak acuh. Mu Chen tercengang saat dia merajut alisnya. Apa yang istimewa dari tempat ini? Karena ini adalah pagoda pemurnian tubuh tingkat keempat, maka itu tidak akan terlihat sesederhana di permukaan. Mo Feng mengangguk, lalu dia menunjuk ke tengah alun-alun kuno. Lihat di sana. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke atas dan matanya berkontraksi, sebelum melihat sebuah tablet batu hitam di tengah alun-alun kuno. Tablet batu hitam itu tidak besar, bahkan bisa diabaikan di alun-alun besar. Karena itu, Mu Chen tidak menyadarinya sebelumnya. Tapi, mungkinkah ujian tingkat keempat pagoda pemurnian tubuh adalah tablet batu hitam ini? Mu Chen bingung. Ini adalah tablet kekuatan, Mo Feng dijelaskan. Tablet kekuatan, Mu Chen merasa kepalanya sakit, karena dia memiliki pemahaman yang terlalu sedikit tentang asal binatang surgawi. Tes di level keempat sangat sederhana, meninju tablet kekuatan dengan tubuh fisikmu. Mo Feng melanjutkan, lihat lampu perunggu di depan tablet kekuatan. Mu Chen mengangguk, sebelumnya ketika dia melihat loh batu hitam, dia sudah memperhatikan 9 lampu perunggu di depan loh batu. Kecuali mereka gelap gulita tanpa api. Ini untuk menguji kekuatan fisik dengan 9 lampu menyala sebagai batasnya. Namun, itu pada dasarnya tidak mungkin karena itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh penguasa kelas 9.
Sebuah noda shock melintas di mata Mu Chen. Bahkan kekuatan penuh dari penguasa kelas 9 tidak bisa menyalakan 9 lampu. Tablet kekuatan yang tampak biasa ini benar-benar dapat menahan kekuatan yang menakutkan seperti itu. Menurut aturan, selama seseorang dapat menyalakan 6 lampu, mereka akan dapat melewati tingkat keempat. Menyalakan 6 lampu, Mu Chen mengepalkan tinjunya dengan semangat berkobar di matanya. Jika itu murni kekuatan fisik, maka dia tidak akan kalah dengan siapapun yang hadir. Selanjutnya, dia ingin menguji seberapa kuat tubuh fisiknya dari fisik naga Phoenix. Ketika Mo Feng melihat Mu Chen, dia mau tidak mau mengingatkannya, jangan gegabah, menurut berita yang saya dapatkan, 80–90% dari para jenius telah gagal di masa lalu. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya, dia secara alami tidak akan meremehkannya. Tetapi kata-kata Mo Feng telah menyebabkan dia agak terkejut, sepertinya kesulitan menyalakan 6 lampu tidak sedikit. Apa untungnya melewati level keempat? Mu Chen tiba-tiba memikirkan pertanyaan yang paling penting. 3 level pertama semuanya memiliki lingkungan brutal untuk memperbaiki tubuh fisik. Lalu bagaimana dengan tingkat keempat? Apa yang bisa dia peroleh jika dia bisa menyalakan 6 lampu perunggu? Menurut aturan pagoda pemurnian tubuh, mereka tidak boleh membiarkan penantang kembali dengan tangan kosong, kan? Manfaatnya secara alami dari tablet batu. Mo Feng tersenyum sambil menatap tablet batu hitam itu. Mu Chen tidak tahu apakah dia salah merasakan, tapi dia bisa melihat percikan api di mata Mo Feng. Apakah kamu tahu terbuat dari apa tablet batu ini? Tanya Mo Feng. Mu Chen menggelengkan kepalanya, karena dia secara alami tidak terbiasa dengan semua yang ada di sini. Itu terbuat dari tubuh fisik binatang dewa pemakan langit. Binatang surgawi pemakan langit. Mu Chen tertegun dan ekspresinya menjadi sedikit terguncang. Legenda mengatakan bahwa binatang surgawi pemakan langit adalah binatang surgawi super yang lahir dari langit dan bumi. Itu tidak lahir dari garis keturunan apapun, sehingga kelangkaan mereka melampaui binatang surgawi super manapun. Selain itu, mereka hanya muncul di zaman kuno, dan tidak ada yang pernah mendengar tentang penampilan mereka saat ini. The Sky Devouring Divine Beast, di tengah-tengah kemarahan, itu bisa melahap langit, yang bahkan ditakuti oleh penguasa surgawi. Mu Chen telah melihat beberapa informasi tentang mereka dari teks kuno, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa tablet batu yang tampak biasa-biasa saja itu akan dibuat dari daging binatang dewa pemakan langit. Benar-benar tak terbayangkan. Mu Chen menghela nafas. The Sky Devouring Divine Beast adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh True Dragon dan Phoenix. Begitu sebuah kekuatan menyerang tablet kekuatan, jejak esensi darah dari binatang dewa pemakan langit akan merembes keluar. Esensinya akan didasarkan pada seberapa kuat serangan itu. Sederhananya, semakin banyak lampu perunggu yang bisa Anda nyalakan, semakin kuat esensi darahnya, dan ini adalah manfaat dari tingkat keempat. Mengerti sekarang? Tatapan Mo Feng menjadi lebih panas saat dia perlahan berkata. Hati Mu Chen bergetar dan dia dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Esensi dari binatang dewa pemakan langit, jika dia bisa menyerapnya, dia jelas menunjukkan betapa mengejutkannya hal itu untuk penyempurnaan fisiknya sendiri. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada esensi petir. Tidak heran mengapa bahkan Mo Feng akan sangat tergoda. Level pagoda pemurnian tubuh ini benar-benar harta yang luar biasa. Sementara Mo Feng berbicara dengan Mu Chen, Han San, Zhong Teng dan Su Kun semua memiliki keserakahan dan kesungguhan di wajah mereka saat mereka melihat tablet batu hitam, sebelum mereka berlima secara bertahap mendekat. Saat mereka bergerak lebih dekat, Mu Chen menyadari bahwa tablet batu hitam ditutupi dengan tanda telapak tangan yang padat, yang jelas ditinggalkan oleh mereka yang pernah berkunjung ke sini. Tablet batu itu sangat kokoh sampai-sampai tidak ada satu bagian pun yang terlihat terbuat dari daging. Namun, warna hitam samar-samar memancarkan tekanan yang menakutkan, yang akan membuat darah orang lain bergetar. Mu Chen tahu bahwa itu pasti aura yang ditinggalkan oleh binatang surgawi pemakan langit. Itu hanya sedikit ini dan itu sudah membuatnya tercekik bagi mereka. Lebih jauh lagi, apa yang membuat Mu Chen semakin terkejut adalah kenyataan bahwa ketika dia bergerak lebih dekat ke tablet batu, dia menyadari bahwa energi spiritual di tubuhnya secara bertahap membeku sampai pada titik yang secara praktis sulit baginya untuk mengedarkannya, seolah-olah itu ditekan oleh medan gaya yang kuat sampai-sampai tidak bisa bergerak.
Energi spiritual ditekan sepenuhnya. Memang, hanya kekuatan fisik murni yang dapat digunakan di tempat ini. Mu Chen mengepalkan tubuhnya dan sangat sulit baginya untuk mengedarkan energi spiritual di tubuhnya, membuatnya praktis tidak berguna. Melihat Mo Feng dan yang lainnya, dia menyadari bahwa energi spiritual yang melonjak di sekitar mereka telah benar-benar menghilang. Namun, mereka tetap tenang tanpa kejutan di wajah mereka. Tetapi meskipun mereka berada di depan loh batu hitam, tidak satupun dari mereka yang bergerak. Sebaliknya, mereka semua duduk untuk menyesuaikan keadaan mereka sendiri. Menurut aturan, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Saat mereka tidak memenuhi syarat, mereka akan segera dieliminasi dan dikirim keluar dari pagoda pemurnian tubuh. Oleh karena itu, pukulan itu harus menjadi puncak dari apa yang akan diberikan oleh tubuh fisik mereka. Jadi, semua orang di sini secara mengejutkan harmonis tanpa mengungkapkan permusuhan apapun terhadap yang lain. Mereka semua duduk dan dengan cepat menyesuaikan keadaan mereka ke puncak. Oleh karena itu, alun-alun kuno menjadi sangat sunyi pada saat ini, hanya napas dari mereka berlima yang terdengar dengan lembut. Ketika mereka berlima duduk untuk menyesuaikan keadaan mereka, area di luar pagoda pemurnian tubuh sangat ramai dan banyak tatapan menatap layar tingkat keempat dengan rasa ingin tahu. Itu adalah layar yang menunjukkan angka-angka, sehingga semua orang di luar bisa melihat mereka berlima secara harmonis menyesuaikan kembali keadaan mereka. Itu adalah tablet kekuatan legendaris, kan? Dikatakan bahwa hanya mereka yang dapat menyalakan 6 lampu yang dapat memenuhi syarat untuk melewati tingkat keempat. Di masa lalu, sebagian besar jenius dihentikan oleh langkah ini, ke-6 lampu tidak mudah dinyalakan dan ada kemungkinan besar bahkan penguasa kelas ke-7 akan gagal di sini. Ya. Aku ingin tahu berapa banyak dari 5 yang bisa melewati tahap ini. Ada kemungkinan besar untuk Han San, tapi sisanya harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Meskipun murni menggunakan kekuatan fisik mereka sendiri, ada kekurangannya juga. Lagi pula, itu hanya satu pukulan, ada beberapa seni rahasia yang bisa langsung meningkatkan kekuatan fisik seseorang, jadi saya yakin semuanya sudah siap. Bisikan bergema di luar pagoda, lagi pula, beberapa dari mereka memiliki penglihatan yang tajam, jadi kata-kata mereka juga masuk akal. Nine Nether dan Moling bertukar pandang, lalu mereka melihat dua siluet di tingkat keempat. Tingkat ini bersaing dengan kekuatan tubuh fisik. Mungkin melihat dari permukaan, Mu Chen mungkin berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena dia adalah manusia. Tapi setelah serangkaian peristiwa yang terjadi, mungkin tidak ada yang akan berpikir bahwa fisiknya sebagai manusia akan lebih lemah dari Divine Beast. Karena itu, tidak ada yang bisa memprediksi hasil tes ini. Sementara semua orang di luar membuat tebakan liar, 5 siluet di tingkat keempat semuanya membuka mata mereka pada saat yang sama. 5 siluet yang diam-diam duduk di alun-alun kuno membuka mata mereka pada saat yang sama. Pada saat itu ketika mereka berlima membuka mata, cahaya merah samar berkedip di permukaan tubuh mereka. Cahaya itu sepertinya bukan cahaya energi spiritual, tapi itu adalah bentuk darah dan aura di tubuh mereka yang mencapai puncak. Jelas, dalam periode istirahat ini, 5 kondisi telah mencapai puncaknya. Saat kilau merah samar menyelimuti mereka, Sukun dari klan Gajah Iblis berdiri lebih dulu dan dia melihat tablet batu hitam dengan tatapan panas dan tersenyum. Karena tidak ada dari kalian yang bergerak, maka biarkan aku menguji legenda ini, tablet kekuatan. Ketika mereka berempat mendengar kata-katanya, mereka tidak berbicara, tetapi tetap diam. Lagi pula, tidak ada yang bisa mereka lawan dalam hal urutan, karena mereka semua hanya memiliki satu kesempatan. Melihat bahwa tidak ada yang keberatan, Sukun melangkah maju dan dia mengambil napas dalam-dalam di depan tablet batu hitam, lalu mengepalkan tinjunya. Sebuah cahaya merah meledak dari tubuhnya dan tubuh Sukun dengan cepat berkembang. Otot-otot di tubuhnya membengkak seperti besi dengan urat menggeliat seperti naga yang merangkak naik turun kulitnya. Meskipun tidak ada gelombang energi spiritual, energi yang meledak dari Sukun masih sangat kuat. Namun setelah mengedarkan kekuatannya sendiri, Sukun tidak berhenti sampai di situ. Kedua tangannya bergabung bersama dan cahaya berdarah secara bertahap berkumpul di permukaan tubuhnya, membentuk rune merah darah di permukaan kulitnya, rune yang membuat Sukun terlihat lebih ganas. Itu adalah tanda darah dari klan Gajah Iblis, membangkitkan garis keturunan mereka untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan fisik mereka,
Mo Feng menjelaskan kepada Mu Chen dari samping. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan dia bisa merasakan bahwa fisik Sukun telah tumbuh sedikit lebih kuat saat ini. Segera, dia merasa sedikit iri, karena rekan-rekan Divine Beast ini benar-benar diberkati oleh surga dalam hal tubuh fisik. Aku ingin tahu berapa banyak lampu yang bisa dinyalakan Sukun. Saat pikiran ini melintas di hati Mu Chen, Sukun tiba-tiba menginjak lantai, menyebabkan alun-alun kuno bergetar dan tubuhnya menyerang dengan bantalan ganas, seperti gajah iblis yang berjalan di cakrawala dan ingin menghancurkan langit dan bumi. Sukun meninju dengan aura merah melingkari tinjunya. Di jalur tinjunya, ruang bergelombang dan suara yang menusuk telinga meledak. Di belakang Sukun, seekor gajah besar muncul, tampak ganas dan menyeramkan, yang akan membuat orang merasa takut. Tinju Sukun, yang berisi semua kekuatannya, akhirnya menghancurkan atmosfer dan menghantam keras tablet batu hitam di bawah tatapan gugup dari 4 lainnya. Pada saat tumbukan itu, raungan yang dalam bergema dan riak tampaknya menyebar dari tablet batu hitam, tetapi tablet itu sendiri tidak bergerak. Saat riak menyebar, Mu Chen dan yang lainnya bisa melihat lampu pertama menyala dengan api. Nyala api berwarna merah tua, dipenuhi dengan fluktuasi aura darah, seolah-olah berasal dari kepalan tangan Sukun. Setelah lampu perunggu pertama, 3 lampu berikutnya juga menyala. Namun, ketika mencapai lampu kelima, akhirnya melambat dan asap merah dari 5 lampu melayang. Percikan kecil muncul dan setelah berkumpul, lampu kelima menyala sepenuhnya. Lampu perunggu kelima menyala, ekspresi sisanya tidak bergerak dan tatapan mereka tertuju pada lampu perunggu keenam. Dengan kekuatan Sukun, menyalakan 5 lampu sesuai harapan mereka. Adapun yang keenam, itu yang paling penting. Setelah lampu kelima, bunga api mulai muncul di lampu keenam. Mereka telah berkumpul dengan banyak kesulitan sebelum perlahan memancarkan kilau api kecil di bawah mata merah Sukun. Tetapi ketika nyala api menyala, nyala api tiba-tiba bergetar, sebelum padam dengan cepat, kembali ke kegelapan. Lampu perunggu keenam, gagal. Wajah Sukun langsung memucat pada adegan ini dengan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Kekuatan penuh pukulannya bahkan tidak bisa menyalakan lampu keenam. Ketika 4 lainnya melihat adegan ini, tatapan mereka berubah serius. Dalam harapan mereka, Sukun seharusnya memiliki kesempatan untuk menyalakan lampu perunggu keenam. Tapi mereka tidak pernah berharap dia gagal. Sementara mereka menghela nafas, tablet batu hitam itu bergetar ringan dan aura kacau yang mengalir keluar dan masuk melalui hidung Sukun. Tubuh Sukun membeku seketika saat aura di sekitarnya dengan cepat mendidih. Aura merah menyapu seluruh tubuhnya dan hanya dalam 10 napas aneh, aura yang terpancar dari tubuh Sukun telah sangat diperkuat. Ini adalah inti dari binatang dewa pemakan langit. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, matanya berkedip dengan kilatan kerinduan di matanya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa dalam 10 napas pendek yang aneh itu, penguatan fisik Sukun bahkan lebih besar daripada dibaptis oleh esensi petir. Esensi dari binatang surgawi pemakan langit secara alami merupakan makanan yang baik untuk tubuh fisik. Jika Sukun bisa mendapatkan kesempatan lain untuk meninju tablet batu, dia mungkin akan memiliki peluang besar untuk menyalakan lampu keenam dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki level berikutnya. Tapi itu sangat disayangkan, Sukun secara alami memahami faktor ini juga. Dengan demikian, dia hanya bisa menggertakkan giginya karena keengganan dan kemarahan saat cahaya berkembang di sekelilingnya. Sebelum dia menghilang, terbukti, dia langsung tersingkir, karena dia tidak bisa menyalakan lampu perunggu keenam. Mu Chen dan yang lainnya menyaksikan Sukun ditendang keluar dari pagoda pemurnian tubuh dan suasananya sunyi pada saat ini. Namun, tatapan mereka berubah menjadi lebih serius. Keheningan berlangsung sesaat sebelum Zhong Teng perlahan berjalan keluar dan tersenyum, biarkan aku menjadi orang kedua yang mencoba. Ketika dia berbicara, dia sudah berjalan keluar dan muncul di depan tablet batu hitam, memusatkan perhatiannya, sebuah cahaya meledak dari tubuhnya, sebelum tubuhnya berubah menjadi batu karang berukuran beberapa ribu kaki ketika cahaya itu meledak. Jelas, Zhong Teng segera mengeluarkan bentuk Divine Beast-nya. Saat Rock berdiri dengan bangga di langit, sayapnya berwarna emas samar, penuh dengan gengsi dan kekuatan. Teriakan cemerlang bergema di antara langit dan bumi. Detik berikutnya, naga emas tiba-tiba menusukkan cakarnya ke bawah.
Cakar itu tampak seperti menembus ruang angkasa dan bisa menghancurkan gunung dan membelah lautan. Cakar besar, yang ditutupi sisik emas, berbenturan keras dengan tablet batu hitam. Di bawah cakarnya, tablet batu itu terlihat sangat kecil. Namun, tablet yang tampak kecil inilah yang berhasil berdiri diam di alun-alun yang bahkan batu besar tidak dapat memindahkannya. Namun, kekuatan besar masih datang dari cakar dan dikirim ke tablet batu hitam. Seketika, satu demi satu lampu perunggu menyala dengan cepat. Dalam beberapa saat, lampu perunggu kelima telah menyala dan kecepatannya bahkan lebih cepat dan lebih ganas daripada Sukun. Setelah lampu kelima menyala, bunga api muncul di lampu keenam, percikan api berkumpul dan akhirnya, di bawah tatapan tiga lainnya, itu benar-benar menyala. Lampu perunggu keenam berhasil menyala. Ketika lampu perunggu keenam dinyalakan, ledakan kejutan bergema dari luar pagoda. Banyak ahli terkejut. Zhong Teng benar-benar luar biasa, karena dia bahkan bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa dilakukan Sukun. Di bawah seruan kejutan, wajah Liu Qing dan yang lainnya dipenuhi dengan kebanggaan, karena mereka akhirnya mendapatkan kembali beberapa wajah setelah ditekan oleh Mu Chen. Orang itu benar-benar agak tangguh. Di alun-alun kuno, Mu Chen juga tidak bisa menahan anggukan kepalanya. Meskipun Zhong Teng penuh kebencian, tidak ada yang bisa mengomentari kekuatannya. Mo Feng telah menganggukkan kepalanya juga, mengakui kekuatan Zhong Teng. Saat mereka berbicara, tablet batu hitam itu bergetar dan aura kacau mengalir ke arah batu itu. Rock menyerap esensi dari Sky Devouring Divine Beast ke dalam tubuhnya. Seketika, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya dan emas di sayapnya telah berubah lebih dalam. Saat cahaya keemasan beredar, batu itu dengan cepat menyusut, sebelum kembali ke bentuk manusia dan muncul di alun-alun. Zhong Teng memiliki tangannya di belakang punggungnya dan dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Melihat Mo Feng dan Mu Chen, dia tersenyum ringan. Sekarang, ini penampilan kalian. Meskipun kata-katanya tenang, kebanggaan yang ada di dalam tidak bisa disembunyikan. Mo Feng meliriknya, sebelum berjalan keluar tanpa menjawab. Berdiri di depan loh batu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berubah saat dia melemparkan telapak tangan ke depan. Telapak tangan itu tampak sederhana, tetapi ketika dibuang, jari-jari Mo Feng langsung menjadi sangat tajam dan bulu Phoenix emas bisa terlihat samar-samar seperti sarung tangan bulu Phoenix. Di satu telapak tangan itu, teriakan Phoenix juga bergema. Telapak tangan itu terbanting keras ke tablet batu dan berdesir sebelum lampu perunggu menyala satu demi satu. Dalam beberapa saat, 5 lampu perunggu telah menyala. Setelah itu, bunga api muncul di lampu perunggu ke-6 sebelum dinyalakan. Zhong Teng sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun dia tahu betapa tangguhnya Mo Feng, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir bisa menyalakan 6 lampu perunggu dengan mudah. Prestasi Mo Feng berada di level yang sama dengannya. Tetapi ketika pikiran itu terlintas di benaknya, Zhong Teng tiba-tiba mengernyitkan matanya ketika dia melihat bahwa setelah lampu perunggu ke-6 menyala, itu tidak berhenti dan percikan api muncul di lampu ke-7. Namun, percikan api hanya muncul di lampu ke-7 untuk sesaat sebelum menghilang. Namun, adegan ini bahkan lebih luar biasa daripada penampilan Zhong Teng sebelumnya. Mo Feng sebenarnya memiliki kualifikasi untuk mencoba lampu ke-7. Terima kasih telah mendengarkan.